Nomenklatur itu ada dulu. Jadi kalau nomenklaturnya tidak ada, bagaimana kemudian kita mau mengusahakan kalau operator misalnya, operator sekolah bukan operator dukcapil, itu ada dulu. Nah, baru kemudian nanti yang lain, apakah penjaga sekolah atau mungkin juga laporan atau mungkin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kami akan mengupdate informasi terkait edaran terbaru dari PAN-RB. Perlu kita ketahui, CSN tahun 2024 for Tendik minimal lulusan SD akan diakomodir. Di 2024 nanti P3K hanya dibuka untuk satu kategori saja. Untuk usulan formasi ditarget sampai 31 Januari 2024. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita baru saja mendapatkan informasi dan edaran terbaru dari Kemenpan RB berkaitan dengan CSN tahun 2024, di mana usulan jumlah kebutuhan ASN 2024 disampaikan secara rinci oleh Kemenpan RB. Ini surat tertanggal 21 Desember 2023, di mana surat ini ditujukan kepada PPK, instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Mari kita baca Bapak Ibu berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi Bapak Ibu sudah diakomodir Bapak Ibu terkait Undang-Undang ASN tahun 2023 ini, di mana disebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Nah, ini target penyelesaian tenaga non-ASN ataupun honorer. Nah, sehubungan dengan hal itu, serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini sudah resmi diberlakukan, sehingga di pasal 66 berkaitan dengan penuntasan non-ASN yang ditargetkan selesai 2024 untuk bulan Desember nanti, itu akan segera direalisasi dengan pengangkatan honorer di tahun 2024 ini. Nah, informasi pertama berkaitan dengan hal itu adalah pengadaan ASN pada tahun 2024 ini terdiri dari dua ya. Pertama, P3K. Nah, untuk P3K ini Bapak Ibu dikhususkan bagi pelamar non-ASN. Ini berarti hanya untuk kebutuhan khusus, tidak ada kebutuhan umum lagi, atau formasi khusus, tidak ada lagi formasi umum atau kebutuhan umum di CSN P3K tahun 2024 ini. Sedangkan untuk pelamar umum ini diperuntukkan khusus untuk CPNS saja. Nah, jadi Bapak Ibu, kabar baiknya bagi rekan-rekan honorer bahwa Bapak Ibu akan diselesaikan di tahun 2024 ini dengan mekanisme CSN 2024 dengan pengangkatan menjadi P3K. Nah, kemudian poin kedua, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dibuka untuk jabatan fungsional, contohnya untuk guru dan nakes. Kemudian untuk pelaksana ini adalah teknis. Nah, teknis ini kabar anginnya adalah juga akan dibuka untuk tendik. Nah, untuk tendik ini dijelaskan di poin ketiga, yaitu memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana, ini untuk teknis tadi Bapak Ibu, untuk P3K, itu dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar. Nah, ini ya. Nah, ini untuk mengakomodir Bapak Ibu tendik, mungkin penjaga sekolah ataupun tenaga kebersihan ya, ataupun yang sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksudkan angka 1 huruf A. Angka 1 huruf A ini adalah untuk P3K, yaitu honorer tadi. Nah, jadi jelas ya, tak mungkin ini guru, tak mungkin nakes. Ini adalah untuk tendik yang berada di sekolah-sekolah, karena banyak juga dari mereka hanya lulusan sekolah dasar ataupun sederajat. Kemudian keempat, instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Nah, ini ya kabar baiknya, bahwa non-ASN memang harus diselesaikan sebagaimana amanat pasal 66 dari Undang-Undang ASN terbaru tadi. Kemudian poin kelima, merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4 tadi, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan
surat usulan dan surat pertanggungjawab mutlak atau SPTJM sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi, yaitu paling lambat 31 Januari 2024. Nah, ini tentu tugas daripada BKD setempat ya untuk mengusulkan ini. Tapi Bapak Ibu tentu untuk tendik dan guru adalah kebijakan Dinas Pendidikan juga nanti untuk mengusulkan ke BKD. Sedangkan nakes adalah dari Dinas Kesehatan setempat. Kemudian poin terakhir adalah jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 yang melalui e-formasi yang dilakukan BKD tadi akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Nah, demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Tertanda Abdullah Azwar Anas. Nah, ini Bapak Ibu kabar baik untuk CSN tahun 2024 yang segera dibuka, yang digembar-gembur rencananya akan dibuka di bulan April 2024 nanti. Semoga saja tidak ada pemunduran, dan khususnya bagi rekan-rekan honorer, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan untuk di sekolah maupun nakes dan teknis lainnya, diharapkan dapat terakomodir semua pada CSN tahun 2024 nanti. Demikian informasi baik ini kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa kali memimpin mengingatkan 2021 itu karena konsentrasi Kemendikbudristek itu menyelesaikan guru, maka terus kita ikuti dari 1 juta guru untuk menjadi P3K dari 500.000 jadi 900.000 dan seterusnya. Itu pun SK-nya atau formasinya tidak match antara daerah dengan pusat. Dan ini janjinya 2023 ini nanti selesai, memang nggak bisa tuntas semua, masih ada 12.000 yang belum ada formasinya, tapi dijanjikan 2024 selesai. Nah, itu guru. Tetapi dirjennya saja namanya guru dan tenaga kependidikan. Tetapi faktanya 2021 konon katanya mau didata. Ya tahu datanya ada informasi seperti apa. 2022 mestinya mereka janji Dirjen GTK pada waktu itu mau ada rekrutmen. Nah, tapi faktanya sampai sekarang masih belum ada. Usut punya usut, salah satunya adalah regulasi tentang formasi. Regulasi tentang formasi yang tadi disebut Permen Pan RB 158 tahun 2023 itu sudah ada, misalnya operator. Itu operator Dukcapil, operator sekolah yang menginput data tentang guru, sarana prasarana, kemudian apakah sekolah ini dapat berapa bosnya dan seterusnya, itu tidak ada. Apalagi tenaga kependidikan lain seperti penjaga sekolah, laboran, pustakawan dan seterusnya, itu sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Kami Komisi 10 tentu mendesaknya kepada mitra kami Kemendikbudristek untuk berkoordinasi intensif dengan Kemenpan RB dan kementerian lain yang terkait supaya nomenklatur itu ada dulu. Jadi kalau nomenklaturnya tidak ada, bagaimana kemudian kita mau mengusahakan kalau operator misalnya, operator sekolah bukan operator Dukcapil, itu ada dulu. Nah, baru kemudian nanti yang lain, apakah penjaga sekolah atau mungkin juga laboran atau mungkin juga pustakawan dan sebagainya, mestinya ada jaminan sehingga 2023 ini mungkin penyusunan regulasinya, dan 2024 mestinya mereka harus sudah direkrut lah.